Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Hari ini tanggal 26 November 2022, hari Sabtu. Happy weekend teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi ya atau sharing tentang latihan menjadi trader hebat. Jadi sebenarnya topik ini saya buat dari berdasarkan pengalaman saya pribadi, terus saya sharing dengan senior-senior yang ada di market dan juga dari buku-buku yang pernah saya baca ya, untuk menjadi bagaimana sih latihan menjadi trader yang hebat ini gitu. Jadi langsung aja. Yang pertama nih, jangan berharap profit. Jadi maksudnya ini kita harus merendahkan ekspektasi kita yang berlebihan di market ya teman-teman. Karena di luaran sana atau di berbagai banyak media sosial ya teman-teman, itu tuh banyak yang dia meng-share profitnya dia. Misalnya influencer A, wah ini hari ini gue profit 10% gitu, wah gue profit 100%, profit 1000% gitu ya. Itu menurut menurut saya, ini menurut saya pribadi ya, itu sebenarnya toxic mind lah. Jadi toxic toxic mind tuh bagi orang-orang yang baru terjun ke dunia pasar modal. Kalau dulu mungkin saya mengalaminya seperti ini ya, ya mungkin sama teman-teman sama ya. Jadi begitu saya masuk melihat di media sosial tentang dunia trading saham gitu ya, saya ngelihat wah orang-orang nge-share profit yang luar biasa fantastis gitu ya. Jadi saya di situ mulai berkhayal, wah kalau misalnya saya punya duit 100 juta, 1 miliar, saya dalam waktu sebulan saya bisa untung 100%, berarti kan duit saya jadi 2 kali lipat kan, modal saya jadi 2 kali lipat, aset saya bertambah jadi 2 kali lipat gitu. Ya itu kurang, menurut saya kurang bagus lah, kurang bagus karena itu negatif mind sih. Jadi kita begitu kita coba nggak sesuai dengan ekspektasi kita, misalnya saya langsung modal saya langsung 100 juta saya pakai, terus saya langsung trading tiba-tiba saya loss. Itu sakitnya luar biasa ya teman-teman, ibaratnya kita langsung kecewanya sangat kecewa karena tadi ya ekspektasi kita berlebihan karena influencer A mengatakan wah saham ini gampang, saham ini cuannya segini, dalam waktu seminggu bisa dapat sekian sekian sekian. Begitu saya coba ternyata saya loss, saya langsung tiba-tiba gagal, kecewa, dan akhirnya saya trauma masuk ke market. Ya mungkin teman-teman ada yang mengalaminya ya, mengalami juga. Jadi begitu kita masuk market, usahain kita jangan berpikiran berharap profit dulu gitu. Ekspektasi kita rendahin dulu. Kita mulai berpikir dari risikonya apa sih gitu. Risiko yang kita dapat apa sih, kerugiannya gimana sih gitu. Lalu yang kedua, pakai modal seadanya dulu. Jangan langsung pakai modal yang besar dulu ya, karena kan kita nggak tahu. Karena kalau sebagai pemula, kebetulan saya di market ini masih 2 tahun ya, 2 tahun di market, dan saya ibaratnya kalau di dunia nyata tuh saya masih bayi lah, masih bayi di market. Jadi pakai modal seadanya dulu, jangan langsung pakai modal yang langsung menurut saya banyak ya. Karena modal tuh mudah dicari teman-teman, mudah dicari. Tapi begitu kita masuk ke market begitu loss, nah itu susah mengembalikan mentalnya, itu susah ya teman-teman ya. Ya jadi pakai modal yang seadanya dulu. Semua senior yang saya pernah temuin ngobrol secara langsung, rata-rata mereka start small dulu lah, start small, begitu ada progres baru dia top up pakai modal yang besar. Begitu ya teman-teman, jadi pakai modal seadanya dulu. Yang ketiga, mulai praktek. Jadi jangan tunggu lagi, begitu sudah buat sekuritas, begitu sudah sedikit belajar gitu misalnya ya, ya udah mulai aja praktek, langsung aja trading tuh, nyicipin langsung di situ. Bener nggak apa kata orang-orang influencer ini, dapat di saham itu gampang ngedapetin profit gitu ya. Tes aja dulu, mulai praktek gitu. Jadi teman-teman nanti tahu sendiri, oh ternyata susah, oh ternyata harus belajar ini, oh ternyata harus begini begitu begini gitu kan. Nah itu teman-teman ketahu, begitu tahu karena kita kalau sudah mulai praktek gitu ya. Yang berikutnya trading style. Nah, trading style ini juga sebenarnya sudah banyak yang membahas ya. Di yang kita tahu di market tuh, di pelaku market tuh ada scalper, ada swing trading, ada overnight trading, ada day trading, ada
buy and hold investing, ada position trading gitu ya. Nah, di sini teman-teman harus belajar menentukan personality dari teman-teman ini apa gitu. Karena begini teman-teman, personality ini nanti berkaitan dengan psikologis teman-teman sendiri ya. Contoh misalnya, ini teman-teman orangnya kurang sabaran gitu ya, kurang sabar gitu ya, kurang cocok untuk investing sebenarnya kalau menurut saya ya. Sama pribadi saya juga sama ya, saya tuh pribadinya kurang sabar ya. Jadi waktu dulu saya coba belajar fundamental, berarti kan investing ya, saya masuk di saham A gitu, terus begitu saya cuan 2% saya jual gitu. Teman-teman saya nanya yang investor, kok lu jual gitu baru 2%? Ya karena saya nggak sabar, karena saya kalau punya saham saya nginepin, saya selalu kepikiran di kepala saya gitu, aduh besok naik apa turun gitu, gua jual apa enggak. Nah itu sebenarnya bagi personality saya atau buat psikologi saya nggak kurang bagus ya. Jadi saya lebih suka transaksi harian, saya untung hari ini untung ya sudah untung, kalau loss ya udah loss gitu kan. Itu lebih ke personality. Nah untuk yang sabar, yang punya jiwa sabar gitu ya, sabar ya mendingan lebih ke investing. Karena kalau begitu nyoba scalping tuh tingkat stresnya paling tinggi ya teman-teman ya, saat teman tahu ya. Itu begitu dia turun harganya ya harus, kalau yang sabar biasanya nahan ya. Ini banyak yang saya temuin. Nah, jadi bilangnya dia scalping, begitu nyangkut jadi investing. Begitu investing dia bilang investing, untung 2% dia jual. Kan sebenarnya problemnya itu aja. Itu karena kita belum ada apa ya? Belum menentukan personality kita di market nih siapa sih gitu. Kita tuh scalper bukan sih, kita tuh investor bukan sih. Nah, itu tergantung dari psikologis atau personality teman-teman sendiri. Karena kalau yang berikutnya nih, strategi yang digunakan jelas berbeda ya. Scalping, swing trading sama investing gitu, itu jelas strateginya berbeda-beda. Kalau value investing itu kan teman-teman pasti belajar yang namanya laporan keuangannya, dia lihat 10 tahun ke belakang apakah tumbuh, PBV-nya masih murah di bawah 1 apa gimana, dividen yield-nya seperti apa, terus kinerja perusahaannya bagus apa enggak, bisnis perusahaannya seperti apa, ke depannya gimana, lalu kepengurusan perusahaannya, orang-orangnya yang apa namanya yang jujur apa enggak gitu kan, yang peduli sama perusahaannya apa enggak, apa hit and run gitu kan. Itu untuk value investing. Kalau swing trading mungkin dia mengkombinasi antara fundamental dan technical analysis. Dia kombinasi, lihat perusahaannya bagus apa enggak, fundamentalnya bagus apa enggak, lalu begitu dia mau ambil posisi, dia lihat chartnya seperti apa, trennya uptrend atau lagi downtrend, lalu dia tarik garis support sama resistennya. Nah di situ dia menentukan titik entry yang tepat di mana, bisa buy on weakness atau buy on support atau buy on breakout gitu ya. Itu tergantung dari strategi masing-masing si trader swing ini. Kalau scalping ya jelas dia nggak butuh fundamental, nggak butuh. Karena kalau buat fundamental dulu ya ketinggalan momentum ya gitu ya teman-teman ya. Jadi dia lebih mengutamakan dari pembacaan bid offer sama momentum ya, atau kita sebut tap reading gitu ya. Jadi bid offer aja. Kalau penggunaan chart menurut saya malah nggak tahu ya, mungkin ya ini balik lagi ya ke diri masing-masing ya. Kalau saya sih ngelihat chart menurut saya kurang begitu penting, karena bagi saya sendiri scalper, chart itu terbentuk akibat adanya jual dan beli kan, adanya orang yang ngeguyur sama yang ngebeli, baru chart itu terbentuk. Dia open sama dengan low apa, dia open sama dengan high gitu ya. Itu tergambar dari bid offernya gitu. Yang jelas strateginya digunakan berbeda-beda. Lalu pemilihan sahamnya juga beda ya teman-teman. Gak mungkin teman-teman yang niatnya investing itu beli saham-saham yang volatilitasnya tinggi ya. Gak mungkin beli saham-saham yang di third liner gitu ya, di saham misalnya yang seharinya tuh bisa naik 20%, terus tiba-tiba bisa dalam hitungan menit, detik bisa langsung rontok ke minus 7% gitu, atau ARB gitu ya.
ARA sama ARB-nya tuh bisa hitungan menit ya. Itu kan nggak mungkin teman-teman. Pasti teman-teman kalau sebagai seorang investor cari sahamnya yang smooth gitu ya, naiknya sehari cuma 0,5, 0,3 gitu ya. Turunnya juga cuma 0,3 gitu, 0,5 gitu ya. Yang smooth tapi dia naik growth gitu. Mengikuti fundamental perusahaan tersebut gitu kan. Kalau swing juga sama, swing cari pemilihan sahamnya juga yang agak volatile, tapi ya dibaca di second liner lah ya. Tapi dia terus naik gitu, nggak diem juga gitu. Nah kalau scalping ya cocoknya di saham yang volatilitasnya tinggi di second liner, di third liner gitu ya. Tergantung dari bid overnya gitu. Nah itu jelas beda. Jadi teman-teman harus tentuin dulu secara personality. Setelah personality-nya dapat, lalu tentukan strategi yang digunakan. Setelah itu pemilihan sahamnya juga teman-teman tentuin karena untuk membuat indeks pribadi kan. Nah itu trading style. Yang berikutnya teori. Jadi teori ini sebenarnya gimana ya? Belajar teori itu penting, tapi percuma kalau tidak ada prakteknya. Saya kadang-kadang kalau di grup saham, saya di WA dan di Telegram tuh ada totalnya ada 4 grup saham ya, membernya juga banyak, jadi kadang-kadang saya suka ngamatin gitu di grup nih, ada yang ngomongnya teori aja, ada yang ngomongnya aduh ya nggak tahu ya, saya pribadi sih lebih banyak yang membahas teori gitu, jadi kadang-kadang saya kurang ya, tapi penting sih, teori itu penting, balik lagi ya, teori itu penting tapi lebih penting lagi kita praktek. Jadi ketika kita praktek cocok nggak dengan teori ini, karena kan masih teori itu gampang dibantah ya, maksudnya teori itu bukan hal yang pasti gitu, bukan hal yang pasti. Jadi kalau bilangnya perusahaan ini PBV-nya di bawah 1 pasti nanti dia naik karena masih murah gitu, tapi pasti nggak tapi pasti naik nggak, karena makanya ada istilah value trap lah atau dividend trap lah apa segala macam kan di dunia investing kan. Ya sama juga itu teori ya. Jadi begitu kita praktek, begitu kita nyebur ke situ kita baru tahu oh ini yang namanya value trap tuh begini. Oh begini yang namanya bid over fake bid tuh seperti ini gitu kan. Begitu kita tahu ini saham tuh gimana gitu. Nah, itu praktek. Jadi teori penting tapi lebih ke prakteknya yang kalau teman saya bilang tuh teori itu 20%, 80%-nya praktek gitu. Itu benar sih. Jadi kita tahu rasanya seperti apa dan intuisi kita nanti semakin sering praktek semakin terbentuk. Nah, yang berikutnya set training period. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi begitu teman-teman sudah kenal teman-teman siapa di market, tadi trading style, lalu teman-teman punya modal yang seadanya dulu, lalu praktek, baru set training period gitu. Berapa lama teman-teman ingin praktek? Berapa lama teman-teman itu ingin punya penghasilan dari saham gitu ya, dari caranya teman-teman yang tadi ya, trading style itu ya. Nah teman-teman harus punya training period gitu. Misalnya teman-teman ya udah nih, gue pakai modal 1 juta ini selama 5 bulan, gue ingin modal 1 juta ini jadi misalnya 2 juta gitu, berarti kan untung 100%, berarti setiap bulannya 20% misalnya, seperti itu. Jadi yang pertama nih spesifik, jadi teman-teman spesifik dulu, spesifik ini strategi yang digunakan apa nih, jangan sampai strateginya tuh campur aduk ya, mau investor jadi scalper jadi investor, itu nggak bisa teman-teman harus spesifik. Kalau misalnya saya nih sebagai seorang scalping, saya menggunakan strategi misalnya open sama dengan low, ya udah saya cuma trading di open sama dengan low aja, itu aja, nggak saya nggak fokus, nggak kemana-mana lagi, saya cuma ingin scalping dan open sama dengan low, dan setiap hari saya targetnya 1-2%. Nah itu spesifik ya, terukur juga sama, terukur tuh dalam arti ya itu, misalnya saya scalping, saya target saya terukur nih 1%-2% gitu, jangan saya mengawang-awang ya udah mau scalping saya target saya 10% sehari gitu, sehari 10% scalping, waduh. Siapa yang bisa ya teman-teman, nggak ada itu trader-trader yang profesional, yang udah pro, yang udah mahir, yang udah
jago gitu ya. Nggak ada yang apa sehari targetnya tuh bisa 10% sehari gitu ya. Itu kan agak sedikit ini apa, ngecat langit lah kalau bahasanya Pak Afir ya. Target 10% per hari. Lalu dapat dicapai. Nah, dapat capai itu ya itu nggak terlalu muluk-muluk ya. Ya udah kalau scalping ya udah scalping tuh sehari misalnya kalau saya pribadi 2 saham berarti kan dalam 2 saham 1 sampai 2 saham gitu. Kalau 3 saham saya udah nggak bisa, udah angkat tangan deh, kadang-kadang lossnya makin banyak. Ya udah itu dapat dicapai gitu, bukan yang nggak bisa dicapai kayak misalnya sehari 100% gitu, sehari 200%, seminggu 1000% ya. Apa ya, agak terlalu ini ya, terlalu nggak make sense gitu, nggak masuk akal. Nah, realistis yang berikutnya itu yang realistis aja lah. Jadi kita sebulan mau target misalnya scalping dengan seharinya 1%, berarti sebulan saya target 20%. Ya range-nya antara 17% sampai 20% deh gitu. Menurut saya angka realistis di market buat scalper tuh 1% ya, 1% per hari ya. Ya kalau swinger misalnya dia setiap bulan target ingin 100% gitu, atau berapa persen gitu swinger tuh biasanya tuh, atau investing gitu dalam 15 tahun lagi saya ingin dapat dividen sekian terus capital gain sekian. Nah itu realistis lah, jangan yang terlalu ngawur gitu, jangan yang terlalu muluk-muluk lah. Nah itu yang berikutnya, waktu yang diperlukan, yang tadi saya bilang ya, waktu yang diperlukan tuh jadi berapa lama Anda teman-teman latihan gitu ya, misalnya setahun, 8 bulan, 6 bulan, ya minimal mungkin kalau saya pribadi 6 bulan lah, kalau 6 bulan. Soalnya kalau terlalu sebentar juga kadang-kadang kita nggak tahu nih, misalnya nih bulan ini saya cuma ingin latihan bulan ini gitu, ternyata bulan ini marketnya lagi bullish, berarti kan enak ya teman-teman. Kalau market lagi bullish, ibaratnya kalau kata senior-senior saya, market bullish tuh lu merem beli bisa cuan gitu. Nah teman-teman harus set goalnya yang panjang, karena yang dengan rentan waktu yang panjang itu teman-teman bisa ngerasain semua kondisi market gitu, mau yang bearish yang bullish. Disitulah nanti ketangkasan teman-teman atau skill teman-teman teruji tuh saat di market yang bearish. Sebenarnya kalau bullish ya udahlah gitu lah. Tapi kalau lagi marketnya lagi bearish, nah teman-teman bisa cuan profit konsisten, itu baru hebat, mahir lah. Berarti udah jadi lumayan mahir gitu, tinggal nambahin jam terbang setahun 2 tahun 3 tahun gitu, baru jadi hebat. Yang terakhir praktek. Ini yang tadi yang sering saya sampaikan di depan, praktek. Harus praktek 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 supaya kita tuh nggak terjebak sama yang namanya apa ya, kalau kata Pak Fir tuh trainer ya. Jangan sampai kita tuh jadi trainer, kita cuma bisa ngasih orang, oh ini saham ini fundamentalnya sekian 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 sekian, bagus nih untuk dibeli, tapi dia sendiri nggak beli gitu. Kadang-kadang banyak sih yang kayak apa, yang saya bukan ya apa, kadang-kadang saya kalau ngobrol sama orang tuh tahu, oh ini orang full of teori gitu. Karena kalau orang yang udah sering praktek ketemu orang yang sering berteori tuh pasti tahu, oh nih orang jarang jarang apa namanya jarang praktek, karena nggak sesuai sama kondisi market di lapangan yang ada gitu. Jadi praktek, harus praktek deh, praktek praktek praktek. Yang terakhir teman-teman, jadilah diri sendiri. Nah ini paling penting ya teman-teman. Saya kadang-kadang ada teman yang nanya saya, Pak, Bang gitu, besok mantau saham apa? Saya bilang nggak tahu, karena saya cuman scalping gitu. Saya bukan yang tipikal yang apa namanya, yang memprediksi malam gitu, technical analysis atau apa gitu. Jadi saya nggak tahu gitu, karena saya sudah diri saya di market lebih enak scalping gitu. Jadilah diri sendiri, jangan hiraukan analisis orang lain. Nah ini juga banyak ya saya temuin di grup-grup ya, karena dia nggak dia lebih percaya analisis orang lain ketimbang dirinya sendiri. Saya mau cerita begini,
Dulu pas saya pernah join grup berbayar tuh, saya iseng gitu. Saya share analisa saya teknikal ya, waktu itu saya belajar teknikal ke grup gitu. Ada yang nanggepin nih yang punya grupnya gitu ya. Saya lihat gelarnya udah oke lah gitu. Udah ada dia tersertifikat lah gitu. Dia bilang, "Ya ini bro, analisa lu harganya masih kemahalan gitu. Aturan di harga sekian gitu." Saya bilang, "Oh oke Pak, thank you." Saya bilang gitu. Nggak taunya 2 hari kemudian sahamnya naik 20% gitu. Di situ saya menganggap gini, jadi coba kalau saya percaya sama diri saya sendiri gitu. Coba kalau saya pede dengan hasil analisa saya gitu. Jadi teman-teman eh, jangan hiraukan analisis orang lain, tapi teman-teman harus pede dengan analisis teman-teman sendiri gitu. Dan teman-teman harus latihan yang banyak karena supaya menumbuhkan pengalaman yang lebih bagus lah, intuisi teman-teman nanti bisa menyeimbangkan lah dengan analisis teman-teman. Jadi jangan hiraukan analisis orang lain. Harus percaya diri ya teman-temannya. Walaupun teman-teman tuh misalnya modalnya kecil atau pengalamannya baru baru dikit gitu, nggak apa-apa. Semua, karena kan semua orang-orang yang jago itu awalnya dari pemula kan. Nah jadi nggak usah minder lah, nggak usah hirauin analisis orang lain ya. Yang kedua, jangan hiraukan profit orang lain. Nah ini juga sering ya teman-teman di grup, kadang-kadang ada yang nge-share profit sekian, nggak usah dihiraukan teman-teman, karena setiap orang tuh punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Ya pengalaman dia segini kayak begini, pengalaman kita begini, udah beda, ceritanya nggak akan nyambung. Jadi nggak usah hirauin profit teman apa, begitu ngeliat. Jadi gini nih, kadang-kadang tuh gini, kita lagi belajar nih dengan metode kita gitu kan, metode kita. Begitu kita sedang belajar dengan style kita sendiri, loss, terus ngelihat ngelihat profit orang lain yang menggiurkan, tiba-tiba kita jadi nggak fokus lagi belajar teknik kita, jadi kita nanya lagi ke dia gitu, orang lain ini tekniknya gimana sih, dia jelasin panjang lebar segala macam, ntar teman-teman nggak fokus lagi. Jadi nggak usah dihirauin profitnya teman-teman, profit orang lain ya. Jadi tetap uh, jadilah diri sendiri ya. Yang ketiga, jangan hiraukan omongan orang lain. Ada tuh kadang-kadang di grup gitu, cara lu salah gitu. Cara lu gak bener gitu, ini tuh harusnya gini 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 gini, gak usah didengerin. Itu gimana ya, saya sendiri salah satu orang yang apa ya, orang yang mm, bukan melawan market ya, apa ya, kalau ada orang nih misalnya analisa saham, ya ini pengalaman ya, saham, oh ini sektor sektor apa, batu bara misalnya akan naik nih karena window dressing ya, gini 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 gini. Tapi kalau saya malah seringnya profitnya malah misalnya di saham yang properti gitu, atau saham consumer goods gitu ya. Jadi saya nggak peduli orang mau ngomong apa gitu, saya tetap jalanin apa yang saya tekunin gitu, teknik yang saya pakai gitu. Misalnya apa sama dengan lo di apa aja bisa bisa profit, masih bisa profit kok. Jadi nggak usah heroin omongan orang lah, mau ngomong apa, dia ngomong ngatain kita tersesat kayak apa. Itu saya nggak pernah peduli. Juga kan ada kadang ada orang yang stay cash gitu, stay cash karena ini bulan resesi gitu. Tapi saya ya gimana ya, saya juga tetap aja trading gitu. Ada yang bilang nggak usah trading setiap hari gitu ya. Saya sih ya alhamdulillah ya, trading setiap hari ya untung-untung aja gitu ya, ada loh saya, cuman ya biasa aja gitu, mau kondisi market kayak seperti apapun ya masih trading. Jadi saya nggak menghiraukan orang lain mau ngomong apa juga enggak, yang karena yang trading kan saya gitu, modal modal kita kan, modal modal kita, trading trading kita, ya kita yang tentuin gitu. Nah yang terakhir, fokus sama diri sendiri, fokus aja sama diri sendiri, nggak usah fokus sama orang lain, bener deh. Fokus sama orang lain tuh kita apa, menjadikan distract buat kita ya, apa, jadi kita tuh nggak fokus gitu, jadi kita teralihkan dengan
orang lain lagi, kita malah jadi nggak berkembang lagi, nanya lagi dari awal gitu. Nah itu jadi teman-teman kehilangan waktunya lumayan ya untuk seperti itu, karena begitu teman-teman udah belajar satu terus tiba-tiba pindah ke belajar lagi yang lain, itu memakan waktu lagi untuk menyesuaikan psikologis dan segala macam gitu. Jadi kan fokus aja sama diri sendiri teman-teman, bener deh. Rugi sama profit itu wajar, hal yang wajar di pasar. Jadi bukan berarti teman-teman hari ini rugi terus teman-teman langsung bilang oh ini metodenya salah nih, saya salah. Nggak juga, bisa aja cuman karena waktu itu marketnya lagi nggak enak kan, bisa aja kan. Terus besok teman-teman pakai metode teman-teman lagi cuan, ya udah kayak begitu aja terus. Jadi jangan sampai begitu rugi langsung salah, ini salah nggak bener, saya mau belajar yang lain deh. Jangan seperti itu, nggak akan berkembang tuh teman-teman deh, nggak akan berkembang. Jadi be yourself and nothing nothing else gitu. Jadilah diri sendiri, nggak usah hirauin yang lain gitu, nggak usah. Ya jadi itu aja sharing saya hari ini. Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi saya bukan bukan sosok menggurui ya. Masih banyak trader-trader yang hebat di luar sana ya teman-teman ya. Masih banyak banget malah. Cuman di sini saya mencoba untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya juga inginnya diskusi dengan teman-teman. Siapa tahu kita bisa saling melengkapi kan. Mungkin itu saja, saya tutup dengan quotes-nya Bruce Lee ya. I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Jadi maksudnya Bruce Lee ini nggak takut sama orang yang berlatih 10.000 jenis tendangan, tapi dia itu takut sama orang yang hanya berlatih satu jenis tendangan tapi 10.000 kali gitu. Jadi begitu teman-teman uh, punya satu teknik yang powerful tapi teman-teman sering latihan terus pakai teknik teman-teman tersebut, pasti teman-teman nanti suatu saat akan menjadi ahlinya gitu. Jadi mau di kondisi market apapun teman-teman udah jadi hebat, jadi mahir, udah tahu caranya, ya udah tinggal profit konsisten aja kan. Jadi itu aja video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.